menguntungkan terutama nanti di akhirat. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ayat yang ke-14. Supaya pertemuan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu saya serahkan kepada Pak Yam, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لا ما عاد يرعبني ظلم يهد Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Ayat 14 surat Al-Mutaffifin. Jadi ada 28 ayat, kita sampai pada setengahnya, yaitu ayat 14. Langsung supaya waktunya efektif, kita baca bersama-sama mulai ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Balnya itu bal terus mandek ning ora ambekan. Jadi kalla bal rona begitu. Kenapa? Itu namanya saktah. Saktah itu berhenti sebentar, tidak bernafas. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Mari. Kalla bal rana ala Qulubihim ma kanu yaksibun. kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Kalla innahum an rabbihim yawma idil lamajhubun. An rabbihim nunnya hilang masuk ke ro. Jadi bahasanya ar, ya, ar rabbihim. Yauma idzin lamahjubun, bahasanya yauma idzil lamahjubun. Jadi an rabbihim menjadi ar rabb. Jangan ragu-ragu, jangan begitu. Annya hilang pokoknya, masuk ke ro. Ar rabbihim yauma idzil lamahjubun. Tapi tidak hunah ya. Jadi tetap hanya 2 harokat. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Monggo. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Summa innahum lasolul jahim. Summa innahum lasalul jahim. Ada yang ragu-ragu ya, solu itu kan panjang Pak. Solu kok tidak dibaca panjang? Tidak, karena langsung berjumpa dengan al. Alnya adalah al yang apa namanya, huruf solul jahim. Jimnya adalah huruf qamariyah. Huruf qamariyah itu dibaca jelas. Innahum lasolul jahim. Solul, tidak solu, bukan begitu. Solul, ya. Summa innahum lasolul jahim. Monggo. Summa innahum lasolul jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum
tukadzibun. Monggo. Tsumma yuqalu alladzi kuntum bihi tukadzibun. Di sini dulu sampai ke 17. Ini kekafiran dan akibatnya. Judulnya itu kekafiran dan akibatnya. Kala ini sudah selalu kita terjemahkan, jangan begitu. Nek cara Jawa ojo ngono gitu loh. Kala, sekali-kali tidak. Ojo ngono. Ojo ngono itu hubungannya dengan yang di depan. Di depan kan wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang curang, apalagi orang yang tidak percaya pada hari kiamat. Lalu kala, ojo ngono, jangan begitu, sekali-kali tidak. Bal artinya bal tetapi, bal tetapi. Rona menutup, ala atas, qulubihim hati-hati mereka, qulubihim hati-hati mereka, ma apa-apa, kanu yang yaksibun mereka usahakan, kasab itu usaha. Jadi kita ini diperintahkan oleh Allah supaya kasab. Kita punya paham bahwa manusia itu kasab, punya usaha lah. Yaksibun mereka apa yang mereka usahakan. Jangan begitu, tetapi tidak demikian. Sebenarnya tetapi di sini bisa diartikan sebenarnya Rona menutup pada hati-hati mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sekali-kali tidak. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Ron, pernah mendengar ya ron? Ron itu menutup. Rasulullah pernah menyampaikan hadis mengenai ron ini. Jadi kalau ada orang yang berbuat dosa, maka ada titik di hatinya. Hati itu putih. Begitu berbuat dosa ada titik. Cek. Ketika dia tobat, titiknya hapus. Begitu dia buat dosa lagi, ada titik lagi. Tidak tobat, dosa lagi, titik lagi. Tidak tobat, dosa lagi, titik lagi. Terus titiknya itu makin banyak sehingga menjadi ron, karat. Menjadi karat yang menutup. Nah, orang kafir ini sudah dosanya sudah tumpuk undung. Dosa tidak tobat, dosa tidak tobat, dosa tidak tobat. Lah, lalu ron menjadi menutup. Orang kalau sudah begini dikandanono ngeyel, diomong-omong ora gelem manut karena sudah tertutup hatinya. Nah, apa yang menutup ini? Dosa. Apa yang menutup ini? Maksiat. Apa yang menutup ini? Kekafiran. Ini yang pernah saya pelajari dulu dari Bu Dr. Zakiah Darajat. Waktu itu sudah profesor belum? Sudah Profesor Dr. Zakiah Darajat itu ahli jiwa agama. Dulu di Yayan saya mendapatkan pelajaran itu mengenai apa? Yaitu konversi agama. Jadi anak remaja yang terjadi konversi agamanya, konversi itu apa? Berubah. Itu karena ron. Begitu dia anak soleh ini pernah maksiat karena didorong dari dalam, dorongan dari dalam itu kuat, dia maksiat, maka dia akan sangat menyesal. Dia menyesal sekali dan dia tobat terus ora arep meneh begitu. Waktu itu contohnya pacaran gitu. Pacaran ada dorongan lalu maksiat. Itu dia untuk pertama kali dia sangat menyesal. Tapi setelah menyesal, kemudian berikutnya pacaran lagi, tidak kuat menahan dorongan dari dalam. Akhirnya berbuat lagi. Ini sudah tidak begitu menyesal. Yang ketiga, begitu lagi, makin tidak menyesal. Dan akhirnya dia sudah biasa nek dielekke sing ngelekke itu dimungsui. Maka akhirnya dia konversi, pindah, akhlaknya itu berubah.
Nah ini, jadi ron ini yang harus dijaga supaya jangan sampai hati kita ini, anak-anak kita dan kita semua itu ketutup oleh maksiat. Ya saya kira panjenengan bisa membayangkan anak-anak yang sudah, anak-anak SMP, SMA yang ketutup dosa itu sudah diomongi angel banget. Wong rasa anak-anak, wong tua padha wae. Begitu orang tua itu melakukan maksiat kok ora gelem tobat, ya sudah. Ini yang namanya ron. Bal rona ala qulubihim. Tetapi menutup, ada ron, ada karat yang menutup pada hatinya. Kenapa? Karena apa yang telah mereka kerjakan dari dosa-dosa itu. Orang kafir lambe setumang karek piye? Lah kalau lambe setumang karek semerang tetap tidak mau menerima Islam. Dia tetap mengatakan ini hanyalah kata-kata nenek moyang, cerita nenek moyang dahulu. Ini tidak benar kata mereka. Mereka diomongi hari kiamat itu sudah tidak mau. Karena apa? Rona ala qulubihim. Ada tutup pada hati mereka. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun, ayat 14. Sekali-kali tidak, atau jangan begitu. Innahum, sesungguhnya mereka, pada hari an rabbihim, an itu apa? Dari rabbihim, Tuhannya, Tuhan mereka, yauma idzin, pada hari itu, yaitu hari kiamat. Lamahjubun, lanya lah sungguh ini, sungguh, mahjubun apa? Mahjub, tertutup, terhijab. Mahjubun, terhijab. Sungguh pada hari itu, pada hari kiamat, terhadap Tuhannya mereka tertutup. Tertutup dari apa ini? Ya jelas dia tidak bisa memandang Allah. Tidak bisa memandang Allah, tertutup. Terus paham lain menurut tafsir yang dari Kemenak apa? Tertutup ini dari rahmat Allah. Tertutup dari rahmat Allah. Jadi dia tidak mendapatkan rahmat Allah. Kita tahu bahwa bisa masuk surga itu karena rahmat Allah. Kamu tidak bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Bal bi rahmatillahi ta'ala. Wala anta ya Rasulullah. Apakah engkau juga wahai Rasulullah? Wala ana, saya juga tidak bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Kenapa begitu? Karena memang amal kita ini enggak cukup untuk membeli surga. Seberapapun amal kita enggak cukup untuk membeli surga. Karena surga itu memang ya hadiah yang sangat tinggi nilainya. Maka yang bisa masuk surga adalah yang mendapat rahmat Allah. Lah mereka tertutup dari rahmat Allah. Satu. Yang kedua adalah mereka tertutup, tidak bisa memandang wajah Allah. Karena nikmat yang tertinggi adalah memandang wajah Allah. Tidak akan bisa mereka, orang-orang kafir itu. Summa, kemudian ayat ke-16, innahum, sesungguhnya mereka, lasolul jahim, lanya la sungguh, solu masuk, lah solu sungguh mereka masuk, solu wawu alif di situ, lah solu mereka sungguh masuk, al jahim neraka jahim. Jadi inilah akibatnya dari orang kafir itu, atine ketutup, diomongi orang manut, terus tertutup dari rahmat Allah. Sudah tertutup dari rahmat Allah, terus apa? Masuk ke neraka jahim. Lasolul jahim. Lha mlebu kuwi apa? Mlebu karepe dhewe. Lah piye ora ana dalan liya? Disuruh mburi terus. Lasolul jahim, bukan dimasukkan. Solu, mereka masuk. Bukan dimasukkan. Ini mereka masuk. Digiring ayo wis cegur ke neraka jahim. Wes ning neraka jahim kita tahu betapa sulitnya di neraka, masih ditambah ayat ke-17. Summa, kemudian yuqalu, dikatakan, yuqalu ini majhul namanya. Majhul itu adalah negatif apa? Di. Kalau me kan aktif, kalau di pasif. Ini dikatakan
hadza inilah alladzi yang kuntum keadaanmu semuanya bihi dengannya, dengan apa? Dengan hari kiamat, tukadzibun kamu dustakan. Mendustakan itu artinya mengingkari, orang andel itu loh. Iki sing kowe orang andel gitu loh. Kemudian dikatakan pada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan. Tsumma yuqalu hadzal ladzi, ini loh, ini yang dimaksudkan ini itu apa? Azab. Wis neng jero kecil-kecil isih dikandani, oke. Iki loh azab sing kowe mbiyen ngeyel. Itu jadi fisik dan psikis. Fisiknya dihukum dengan neraka jahim, psikisnya jiwanya diteror dengan Allah menyampaikan iki wis sing biyen orang andel. Ya mungkin malaikat apa-apa tidak dijelaskan di sini yang menyampaikan itu. Yang jelas yuqalu dikatakan kepada mereka, iki sing kowe biyen orang andel. Inilah akibat dari kekafiran itu akan seperti ini, hatinya tertutup karena apa yang mereka perbuat, ditambah Allah tidak memberi rahmat, menutupnya dengan tidak akan ada rahmat, lalu mereka masuk ke neraka, isih di unek-unek ke kasarane iki sing biyen kowe ngeyel rasakno begitu. Terus kita masuk ke ayat 18. Dan ini adalah kekafiran dan akibatnya. Inilah yang 18 ini adalah mengenai orang-orang yang beriman. Tadi itu mengenai orang-orang yang kafir. Kita baca. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Monggo. Kalla illiyin. Semua ada syaddahnya ya, tasdid ada syaddahnya, illiyin ya. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabum marqum. Tane aja dawa-dawa, hanya 2 harokat. Kita, gitu aja, ditekuk. Kita bum marqum, monggo. Yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Alal araiki yanzurun. Zat ya, sekali lagi untuk diingatkan, yang zu. Zal mencu yang zurun, bukan yang durun. Kalau du itu dot, yang zurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Peringatan, nad itu tidak qalqalah, tidak boleh naldo, salah. Yang betul adalah mandek. Rotan naim, nab ya, bukan naldo. Ini bot, tapi bot itu tidak termasuk huruf qalqalah. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Monggo. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna mir rahiqim makhtum. Yusqaw tidak o ya, yusqaw bukan yusqaw.
yusqauna ya, yusqauna mir rahiqim makhtum, kha ya, makhtum. Mari yusqauna mir rahiqim makhtum khitamuhu misk, khita tidak miske tapi misk, ada kafnya itu ada hamas namanya. Wa fi dzalika fal yatana fasil mutana fisun. Wa mizajuhu min tasnim. Ainai yashrabu bihal muqarrabun. Sampai di sini kita akan membicarakan, karena ini satu sebab keadaan orang-orang yang berbakti kepada Allah pada hari kiamat. Keadaan orang-orang yang berbakti, al-abror, orang-orang yang baik, al-abror. Kala, masih kala, ayat 18, kala, tidak, jangan begitu, ojo ngono. Inna sesungguhnya kitab al-abror, kitab atau buku, kitab ya, ya kitab. Kitab itu kan serapan dari bahasa Arab itu. Kitab al-abror, orang-orang yang berbakti. Al-abror itu orang-orang yang berbakti. Lafi, la sungguh, fi di dalam, illiyin. Nama tempat itu illiyin. Illiyin itu tinggi-tinggi, tempat-tempat yang tinggi itu illiyin. Ini membicarakan al-abror. Al-abror itu apa? Orang-orang yang berbakti, orang-orang yang hatinya tidak tertutup oleh maksiat, oleh dosa, sehingga mendapat apa ayat-ayat Quran itu nyes wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibaca ke Al-Qur'an tambah-tambah imane, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya dia semende pasrah, orang ngeyel, nompo semuanya, apa perintahnya dilaksanakan, apa larangannya dijauhi. Ini al-abror. Orang-orang yang abror itu kitabnya, tempatnya di Illiyin. Kalau orang-orang yang dosa, kemarin tempatnya di Sijin. Ya tahu kemarin Sijin, telengeng bumi. Sijin itu kan di bawah sekali. Kalau ini di atas sekali. Jadi nek wong elek kuwi bukune diseleh ning ngisor kono, nek wong apik bukune dikeke ning dhuwur. Apa Illiyin ini? Wa ma adraka ma Illiyun. Illiyun itu apa? Wa dan ma, apakah adraka kamu tahu? Kamu di sini siapa? Nabi Muhammad. Dan apakah kamu tahu ma, apakah Illiyun? Illiyun itu. Lu kok ini ngajeng Illiyin kok mburi Illiyun. Lah nek ngarep kira ana fi to. Lafi Illiyin, karena ada apa? Harfu jarin, maka dia majrur Illiyin. Majrur itu tegese kasroh, Illiyun. Kalau di sini Illiyun itu marfu. Ning jane padha iki sing dikersake Illiyin, Illiyun itu padha. Hanya perubahan kedudukannya saja. Apakah kamu tahu, wahai Muhammad, apa Illiyun itu? Dijawab oleh Allah, kitabum marqum, kitab al-marqum yang tertulis. Di tafsir disebutkan bahwa tertulisnya itu pakai seperti prodo. Jadi timbul, huruf timbul yang sulit dirubah. Tertulisnya itu seperti pakai logam itu loh, yang dilas. Jadi sudah tidak bisa dirubah-rubah di Illiyin itu. Di Illiyin dia kitabum marqum, tertulis. Siapa yang ditulis di situ? Adalah orang-orang yang baik, yang berbakti.
Kita masuk di mana ini? Apakah kita ini masuk di sijin apa iliyin? Ya tentu kita masuk di iliyin ngono. Nek ora tertutup dosa. Nek dosa ora gelem tobat, oh sijin. Ini juga ditafsirkan oleh para mufasir, ini sejak zaman azali sudah tertulis di situ. Jadi orang-orang yang akan ditulis di iliyin itu sudah ada sejak dulu catatannya. Jadi kita ini tidak tahu apakah kita di iliyin apa sijin, tapi kita berusaha untuk bisa tertulis di iliyin. Inilah soal takdir ini. Jadi jangan ada di antara kita yang tidak percaya pada takdir. Kita kan ada 6 keyakinan itu, yaitu percaya pada Allah, malaikat, kitab-kitab, hari kiamat. Di sini ada takdir yang ke-6 itu, qadha qadar. Di sana kita di kitab iliyun atau iliyin sudah tertulis apa belum? Wallahu alam. Inilah yang jadi perdebatan ramai mengenai takdir ini. Nah kalau kita ini sudah ditulis di sana menjadi orang yang baik, kenapa kita susah-susah? Atau kalau kita sudah ditulis di sijin, ya sudah toh, kenapa amal kita untuk apa? Begitu toh? Lah kok kamu tahu? Begitu jawabnya. Apa kowe wis ngerti nek kowe iki nang ngiliyin? Apa kowe wis ngerti nek kowe iki nang sijin? Wis tertulis markum di sana, tertulis di iliyin atau di sijin? Kan kita tidak tahu. Keyakinan bahwa kita ini sudah tertulis dimanapun itu adalah itu urusan Allah. Urusan kita kasab, berusaha. Kalau kita berusaha, dasarnya tertulis di sijin atau di iliyin, kita digampangke. Fasanu yassiruhu lil yusra. Digampangke pakai gijlik. Nah, ini tanda-tanda. Jadi sekarang ini sebenarnya kita sudah mendapat sinyal. Awake dhewe iki enteng, ngaji enteng, ngibadah enteng. Ini kita kan kayaknya menuju ke iliyin. Kita sudah dicatat di sana. Kan begitu. Jangan suudzon dengan Allah, wong takdir itu urusannya Allah. Ini yang menyebabkan kita ini kalau mendapat musibah ya tidak keloro-loro, kalau mendapat nikmat ya ora umuk. Tidak umuk. Kalau ada di antara kita yang anaknya pinter, gini bisa begini, rasa umuk. Wong kuwi wis tertulis di iliyin. Sudah ada itu di Lauh Mahfud. Ora usah umuk, kita ini tinggal nglakoni. Kok ada di antara kita yang mendapat gini, rasa rekoso. Awake dhewe iki garek nglakoni. Tugasnya dhewe kasab saja, berusaha. Ini yang menyebabkan syukur dan sabar tumbuh. Kalau kita mendapat kebaikan, syukur. Kalau mendapat musibah, sabar. Tenang wae, lakoni aja hidup ini. Ini shock breaker kita. Shock breaker kita yang membuat kehidupan kita ini tidak gerunjal. Karena kalau gerunjal itu sing munggah medun mung shock breaker-e. Apa pire nek pit motor kira ana shock breaker-e to. Nah, shock breaker itu yang membuat bokonge ora lara. Hidup kita ini adalah diberi shock breaker dengan apa? Tahu ada iliyin, tahu ada sijin, tahu ada takdir, tahu ada syukur, tahu ada sabar. Kita lakoni yang syukur dan sabar itu. Kita jalani syukur dan sabar, kita pasang di bokong kita. Ono musibah, sabar, ora apa-apa. Ono apa nikmat, syukur. Mereka yang tidak percaya ini, nek ono musibah, semua disalahkan. Nek ono kenikmatan, umuke ora karu-karuan. Hati-hati ini. Jadi kita bumarkum, kitab yang sudah tertulis. Yashhaduhul muqarrabun. Yashhaduhu disaksikannya, menyaksikannya, ya bukan di yashhaduhu, menyaksikannya al-muqarrabun, para malaikat. Jadi para malaikat itu sudah tahu. Tahu. Para malaikat mengetahui di mana iliyin ini. Disaksikan oleh para malaikat, diumumkan. Hei para malaikat, iki si anu. Deloken niki. Dheweke ning sudah tercatat di sini. Saben Sabtu pagi wis rerek arep ora ana sneke tetep nganggo ya.
Iki nggo mingin-mingin sing ning dalem mendo tindak. Kok lho para malaikat deloken iki orang-orang di Iliyin, orang di Iliyun sama saja Iliyun itu soal kedudukan tadi. Disaksikan oleh para malaikat al-muqarrabun. Lanjutnya ayat 22, inna sesungguhnya al-abror, apa al-abror tadi? Orang-orang yang berbakti, lafi sungguh di dalam naim kenikmatan. Naim kenikmatan. Innal abroro lafi naim. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti sungguh di dalam naim kenikmatan. Maksudnya apa? Surga. Sungguh di dalam surga. Inilah yang kita inginkan. Yang kita inginkan memang ke sana, kita masuk iliyin dan kita memang ditempatkan di surga. Nah, kita kan sudah berusaha, kita percaya pada hari kiamat, sudah genah ini, kita yakin. Kita hati-hati dalam hidup ini karena besok akan ada pengadilan, akan ada akuntabilitas apa dinilai pertanggung jawabannya. Kita masuk di harapannya, kita memang keyakinan kita itu masuk di iliyin. Terus di dalam kan kita tidak termahjub itu insya Allah. Kalau orang kafir tadi mahjubun, sungguh tertutup. Kalau kita berarti tidak tertutup kita ini. Ada rahmat Allah diberikan. Lalu karena rahmat Allah naim dalam kenikmatan yang besar yaitu di surga. Nah, sekarang Allah akan menceritakan surga ini. Ya sekeping saja ini. Sekeping saja. Apa? Alal araiki yanzurun, ala di atas al araik, tahta. Kalau kemarin kita mengartikan dipan, boleh saja dipan atau namanya tahta, tempat duduk ning iso nggo leyeh-leyeh di situ empuk eyup. Araik itu loh. Kalau kita masuk di hotel itu ada di situ tempat untuk berhenti untuk nunggu itu. Yang pernah tindak Mekah atau kita umroh haji itu kan sebelum pergi atau waktu datang itu kita duduk di namanya lobby dah. Nah, itu ada yang paling enak itu araik itu sofa. Di sofa, tapi ini sofanya jangan digambarkan kayak sofa hotel, masih lebih hebat lagi dari sofa hotel. Jadi kita duduk, orang-orang abror ini duduk di sofa-sofa yang indah. Terus yang zurun apa? Mereka melihat, nadoro, yang zuru, yang zuruna, mereka melihat. Melihat apa ini? Saat ini ngeten, iki dongeng, iki mung dongeng aku. Dek cilik, kan rumah saya Gunung Kidul ini kan isine mung gunung karo lembah ngono to wis. Lah kok dijak piknik. Saya ingat sekali itu waktu kelas 6 SD dijak piknik ning Kaliurang. Tekan kono ki lha iki ndelok apa to aku ki ngono ki. Wah, ini pemandangannya baik sekali. Lah kaya ngene iki. Kaya ngene kok apik iki apa? Berarti pandangan saya tentang pemandangan itu berbeda dengan mereka. Loh, saya terus suatu saat piknik ke Jakarta. Wah, itu saya senang sekali. Wah, iki to montoro gedung tinggi-tinggi. Jadi persepsi saya mengenai pemandangan itu berbeda. Wong saben dina wis ndelok alas. Kaya ngono kok ning kono gurjak ndelok alas. Lah iki ndelok apa? Adus wae ademe kaya ngene begitu. Nah, sekarang ini melihat apa ini? Saiki nek jenengan piknik sing disenengi apa? Ndelok apa? Nyawang apa? Itulah kesenangan di surga. Jadi kita ini di surga itu insya Allah nanti duduk di tempat yang luas begitu, yang namanya itu tahta ngono aku ngarani ya, atau sofa tadi, melihat pemandangan yang menakjubkan. Pemandangan yang menakjubkan dimulai dari memandang pasangan.
Pasangan yang kono kan duwe pasangan. Iki aja cemburu lho iki. Pak AR kan pernah ditanya itu. Pak AR Fahrudin dulu ketuanya PP Muhammadiyah itu. Pak AR tanya, kok di surga itu ada bidadari? Lah, yang putri dapat apa? Ngono kuwi ta. Terus Pak AR jawab, Allah itu ora saru. Allah itu nek maringi priksa tentang surga ki ora kok sing putih entuk apa, wis dingendikake hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala araiki muttaqin. Mereka beserta pasangannya. Jadi yo entuk pasangan aja bingung sesuk ngono. Ya dah melihat pasangannya, melihat yang kemarin tidak boleh dilihat, di situ dilihat itu. Pemandangan paling indah apa yang kamu inginkan? Di situ ada. Ini dari mata, aspek mata. Waduh, wong karang jenenge seneng kira ya saka mata, saka kuping, saka ilat kan begitu toh. Nek saka mata ya pemandangan, nek saka kuping ya apa? Irama-irama atau kata-kata yang indah, nek saka ilat ya makanan yang enak, minuman yang enak. Lah ini di sini disebutkan bahwa alal araiqi yang zurun. Di atas tahta mereka sama melihat. Melihat apa ini? Salah satunya adalah melihat wajah Allah. Wah, ini yang paling nikmat. Wes ngene wae Bapak Ibu, sing jenenge wong haji utawa umroh kuwi tekan Mekah guguk nangis. Pas melihat Ka'bah itu dong guguk nangis. Wah, saya berkali-kali mengantarkan jamaah itu. Wong kiai ya pernah saya antarkan itu tekan Ka'bah wes ora iso nangis guguk itu melihat Ka'bah itu. Karena apa? Itu memang Baitullah, rumah Allah. Apa ini? Bukan kok Allah di situ kan? Itu simbolik rumah Allah. Lah besok kita bukan hanya melihat Baitullah ya, tapi melihat wajah Allah. Kenikmatan yang tertinggi yang kita dapatkan adalah melihat wajah Allah. Kayak apa? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak boleh membayangkan sekarang. Kalau ada yang membayangkan, salah. Jadi kalau membayangkan Allah, salah. Salah mesti salah. Karena orang membayangkan itu apa? Berkhayal kan? Berkhayal. Patute ngene-ngene. Berkhayal itu apa? Fantasi itu namanya. Fantasi adalah membuat tanggapan baru dengan bantuan tanggapan lama. Itu berkhayal. Padang pasir, wis tahu ngerti kok urung. Iso gambarke iso. Padang isine pasir. Itu berkhayal. Ya toh? Lidah buaya. Wis tahu ngerti urung. Iso gambarke iso. Ilate boyo. Nah, ini kan bantuannya tanggapan lama. Padahal Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan apapun yang kita bayangkan. Kalau kita membayangkan pasti yang sudah pernah kita lihat. Pasti yang pernah kita lihat. Ora nek tiwul bintul ki apa? Wah, apa ya kuwi? Saiki wis tau ngerti tiwul wis. Nek bintul wis ana ngono tiwul sing isine kacang itu tiwul bintul. Itu gambaran yang kita gambarkan adalah sesuatu yang pernah kita lihat, pernah kita dengar. Allah, kalau kita menggambarkan Allah pasti salah, maka jangan pernah menggambarkan Allah. Yang pasti kenikmatan tertinggi adalah melihat wajah Allah. Ini yang lurun ini. Salah satu dari yang paling nikmat adalah kita akan bisa melihat wajah Allah. Kalau kita masuk abror. Kalau di sini ada ronnya itu diresi dengan tobat. Hati-hati loh. Sampai tadi kita astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu. Berapa kali? 100 kali. Men ngilangi gitu. Titik-titik nuktah ron resik. Nah, nek wis resik abror. Nek wis abror naim. Apa? Mendapatkan kenikmatan di surga. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. 24. Ta'rifu, kamu melihat. Kamu ini siapa ini? Gusti Rasul. Kan ini wahyu kepada Rasulullah.
kamu melihat fi di dalam wujuhihim wajah mereka nadrota cahaya sinar cemlorot cara Jawa cemlorot an-naim apa tadi nikmat kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan. Nek ujuk-ujuk kayak entuk duit akeh utawa ujuk-ujuk surprise gitu, wajahnya gimana? Coba bisa menggambarkan wajah surprise ning seneng. Ora surprise ning anu lho, sedih lho. Nek iki mau bapak sedo, wah itu lain. Nah, bersinar. Seneng ngono lho, cemlorot seneng. Itulah gambaran mereka yang di surga. Kita insya Allah yang di surga itu kita akan mempunyai wajah yang karena mendapat kenikmatan tuh sini seneng banget. Seneng. Kalau saya ngejak cucu saya terus piknik neng ndi ngono ki. Wah, aku melu seneng, putuku seneng wae ra jamak. Neng pamane neng pantai selatan itu lho, endi Baron apa dijak ndono ning nek rono aja Minggu, aja Ahad. Nek ndono sing kira-kira rada kendu kowe mruput kowe. Wah, bocah dolanan pasir tuh rasane kok nadrotan naim. Bae melu seneng. Ora ketang gur ning cakruk meneng kowe. Bae melu seneng. Nah itu anak-anak itu terlihat kesenangannya itu. Kita besok di surga melihat pemandangan yang indah, ngerungokke yang paling indah. Mungkin ada yang musik yang paling indah apa di surga nanti ada. Tidak terdengar suara laghiyah ya toh? La tasma'u fiha laghiyah di ini kan deskripsi surga itu banyak di sana ayat-ayat. Ini khusus menerangkan tentang nadrotan naim ini. Cemlorot mergo kelihatan kesenangan mendapatkan kenikmatan itu. Wis ndelok rono-rono kowe bakal ngerti he Muhammad. Kesenengane wajah kesenengane di surga itu kaya ngopo. Wah, ya nek ono artis di sini mungkin ada artis yang seneng berperan itu coba diperankan senenge ning swarga. Ora iso gambarane. Seko senenge sudah. Seko senenge nadrotan naim. Yusqauna diberi minum, mereka diberi minum min dari rohikim maktum. Rohik itu apa rohik? Rohik itu tua arak ngono wae lah, minuman keras. Ya, khomer. Tapi khomer yang murni itu. Maktum yang masih di lak, masih di sil. Di sil lah. Nek jenengan tuku apa kira ana sile to kae. Segel, masih disegel. Masih disegel. Yusqauna mereka diberi minum, dicaosi ngono lho, monggo dicaosi minum dengan minuman keras yang masih tersegel. Berarti apa ini? Rahik itu minuman keras yang murni. Nek wong Jawa orang, wow, aku belum tahu, malah keselak-selak misalnya. Nek wong Jawa nas gidel, panas, legi, kental. Nek ahli kopi ya kopi. Kalau ini besok kita menjadi ahli minuman keras. Sekarang di dunia ini ada minuman keras yang paling mahal namanya wine. Wine itu apa? Anggur. Saya tadi browsing di internet, ada anggur yang harganya itu berapa? 20 sekian miliar, satu botol 600 cc. Masya Allah, mahal sekali itu. Itu adalah anggurnya Thomas Jefferson, dulu Presiden Amerika. Itu dibuat pada tahun 1300 sekian itu. 21 miliar rupiah kalau dirupiahkan. Sak botol 21 miliar. Swaking itu lama sekali. Ada yang 6 miliar. Kalau di Indonesia ini ada wine merah itu apa, anggur merah itu harganya kira-kira 200-an sekian. Nek awake dhewe ya ora ngono, wong ning kene haram kok. Aku mbiyen ora ngerti to nek anggur isih cilik ono dikai anggur cap apa kae lho. Ha aja.
Wah, terus dicampur nganggo apa? Melu-melu jebulane alkoholnya 17% coba. Wah, bareng ngerti ya haram itu. Ora sithik, pokoknya kalau ada alkoholnya jangan diminum. Karena itu minuman kita besok. Bukan hanya murah-murahan loh besok itu. Wah, masih tersegel. Berapa ya harganya? Triliunan itu. Rasanya ya mbah ngurung tahu ngrasake kok ya. Tapi disebutkan di sini mirrahiqim makhtum. Ini cerita tentang minuman di surga. Ini cerita ini tentang minuman. Nanti ada makanan. Ini belum makanan, ini baru membicarakan minuman. Karena orang kaya itu yang paling penting itu minuman. Jadi nek moro, iki sing petugas haji ada enggak itu dulu? Kalau kita datang ke sana itu diundang ketua-ketua kloter atau pembimbing begitu, diundang oleh apanya itu EO-nya di sana, penyelenggaranya haji di sana, maktab namanya. Itu kita diundang. Terus dipetuk, masuk ke ruangan yang sejuk begitu, kita semua duduk gitu. Pertama kali kita itu diberi minuman sampai berkali-kali itu. Lah ning rening ya ora cocok rasane gur jahe rumangsaku ngono. Ya itu minuman, bukan makanan, minuman dulu. Terus lagi keri dhewe iki zam-zam. Oh, terangane nek wong sugih iki suguhane sepisanan iki minuman. Awake dhewe ya toh kalau ada tamu kan teh. Teh. Nah aku ya kurang anu kuwi wong ora banyu putih niku. Tapi ini minuman kita di surga nanti apa? Dari rahiqim makhtum. Rahiq, minuman yang suci, yang murni, yang kristal, yang makhtum, masih tersegel. Nah, ini terus ayatnya nih, masih membicarakan minuman. Khitamuhu misk. Khitamnya apa? Khitam itu tutupnya itu khotam, ya toh? Khitamuhu, khitamuhu katam burung kowe, tutup gitu loh. Tutupnya itu misk, parfum. Tutupnya sing nggo nutup botolnya itu wangi, ora wangi ya, jadi baunya itu bau yang menggugah selera. Jadi begitu dekat urung dibuka wis wah ambune kaya nek do goreng brambang kae lho. Dan ini aja dipadake brambang ngono-ngono. Jadi baunya itu menggugah selera, misk. Di sini hanya disebutkan misk. Misk itu apa? Parfum. Wangi, ya wanginya wangi yang sedap begitu, wanginya yang ya kaya kalau sudah wangi aku nenggon TV ono chef itu di sangre di kalau sudah wangi nanti dintas kono gorengan kok wangi to ngarani. Lah memang dia mengatakan wangi. Kalau sudah wangi nanti di lenggongso kuwi men nganti wangi ngono le istilahnya. Apa? Ya kasturi itu parfum yang khusus untuk pakaian, tapi ini misknya adalah misk untuk minuman. Jadi merangsang kepada ingin minum. Wa dan fi dalam hal itu zalika itu fi di dalam zalika itu fa maka fal yatanafasil mutanafisun. Fa maka liyatanafasi itu artinya hendaklah berlomba al mutanafisun orang yang berlomba. Hendaklah orang berlomba-lomba untuk itu. Piye iki kersane Allah? Kowe iki do lomba menoleh minuman tadi itu. Menoleh pemandangan yang indah tadi itu, menoleh kenikmatan yang tadi itu, menoleh wajah yang semeringah tadi itu, berlomba-lomba kowe kuwi. Ono kancane duwe mobil anyar, kapan aku ora lomba-lomba rono. Berlomba-lomba itu, kono kok iso nyumbang semene? Yo, aku semene. Berlomba-lomba begitu boleh. Namanya fastabiqul khairat. Ini untuk membantah mereka yang mengatakan bahwa kalau kita ini beramal itu jangan untuk surga. Untuk Allah betul.
untuk ridho Allah, tapi untuk surga juga boleh. Ben aku pokoknya main mlebu swarga. Aku kudu mlebu swarga. Aku berlomba-lomba untuk mendapatkan surga. Boleh enggak? Boleh lah didhawuhke le. Di ayat lain Allah memerintahkan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Berlombalah kamu mendapatkan ampunan Allah dan surga. Yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Ayo berlomba. Jadi kalau penjenengan sekarang ini duduk di sini juga dalam rangka berlomba. Ini nggak usah khawatir Bapak Ibu. Lomba kita ini tidak memperebutkan satu. Banyak. Dan lomba gubernur, untuk jadi gubernur, gubernurnya sing siji, sing nyalon 15. Lomba bupati, sing nyalon piro, bupati ini mong siji. Sekarang ini sudah mulai lomba presiden ini, sudah diancang-ancang. Ya toh? Presidennya mong siji der karena siji direbutke wong akeh. Kalau ini jangan khawatir, nggak akan ada der. Karena apa? Lomba kita ini memperebutkan banyak. Arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Kalau semua berlomba dan mendapatkan menang semua, dapat hadiah semua. Tapi yang kalah neraka, izin. Yang menang kita dapat semuanya, dapat naim, nadratan naim, dapat pemandangan yang indah, dapat wajah yang semringah dan mendapatkan pemandangan yang kita inginkan, minuman yang sangat mahal, harganya triliunan tadi, bukan hanya miliar, harganya triliunan. Itu kita semua diperintahkan. Wa fi dzalika, dan karena itulah falyatanafasil mutanaffisun. Tidaklah berlomba orang-orang untuk mendapatkan itu. Ayo Pak Ibu, lomba. Termasuk esu-esuan rene iki menaja telat, ayo lomba. Mulane tong itu jengkirat langsung adus. Lah men teges. Ora tekne ngopo-ngopo, lha tuwek kok arep ngopo. Men teges. Terus apa? Siap subuh ke masjid. Kalau bapak-bapak terutama masjid, karena ini wajib. Kalau yang sunat, neng omah ndelik, ya toh. Kalau yang wajib ketokke. Zakat ya begitu, ketokke, dicatetke, aja muni hamba Allah loh. Zakat kok hamba Allah. Lah piye kuwi amil nyatet? Wong kalau belum zakat itu ditagih nanti oleh amil. Jadi nek sing sunat ora ketokke. Nek wis kuwi terus siap-siap kesini, wah tekan kene ora entuk minuman anu lho kene. Ya gur putih kuwi ning ya lotrong. Terus ini perlombaan ini. Kapan berakhirnya? Nek wis diumumke ning masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, rampung wis ramai lomba kuwi anggere ngono kuwi. Iki perintah berlomba. Semangat berlomba. Ayo aja do untuk abrar loh, untuk kebaikan. Fastabiqul khairat. Nek gur lomba dunia iki wae boleh memang kita berlomba dunia, tapi awas harus menjadi akhirat. Kita dulu pernah punya pameo begini. Golek bondo sing akeh, terus aja gawa mati. Begitu toh? Kan kadang-kadang kita dikendondoni, alah ngopo do mempeng-mempeng ora gawa mati. Sing ngomong sapa? Tak gawa mati, ngono. Tak gawa mati. Iso tuku pit motor, tak gawa mati, tinggo rene, tinggo rono, tinggo dakwah, gawa mati. Nek gur tinggo maksiat kan ora digawa mati namanya, digawa mati. Kan Allah dawuh, wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Golek apa sing nganggo dhuwitmu apa kraton akhirat. Nganggo dhuwitmu apa? Fima ataqallah. Apa sing wis diparingke marang Allah meneng kowe kuwi nggonen golek akhirat. Nggo berlomba. Apa sing diduweki? Makin banyak sing diduweki, kita makin bisa cepat berlombanya. Ngono, sehat, nganggo sehat berlomba. Apa itu? 5 itu kan pakai untuk lomba. Khamsan qabla khamsin. SMKSH. Sehat untuk lomba. M apa? Muda untuk lomba. K kaya untuk lomba.
S lagi, sempat untuk lomba. Hidup untuk lomba. SMK SH itu loh, SMK. Ora SMK Muhammadiyah ning SMK SH. Oh, itu dipakai untuk lomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk inilah kamu hendaklah berlomba untuk mendapatkannya. Allah wis dawuh kok ngopo aja malang temuleh. Ayo lomba. Isih dikendikake neh ayat berikutnya. Wa mizajuhu min tasnim. Mizajuhu campurannya, campuran khamr mau, campuran minuman tadi min tasnim, dari tasnim. Gek tasnim kuwi apa? Tasnim kuwi apa? Jadi campuran khamr tadi kan dicampur. Campurane ana iki nganti regane sekian miliar iku saka campurane. Lah iki saiki campurane apa? Ainan. Ainan. Apa itu? Mata air yasrobu, minum biha dengannya al-muqarrabun, orang-orang yang dekat kepada Allah. Jadi tasnim itu adalah mata air yang orang-orang dekat pada Allah minum. Jadi neng kono kuwi, nek ngono minumane kuwi ana minuman sing tasnim tok. Sing minum tasnim ki sapa? Wong sing muqarrabun, orang yang dekat pada Allah. Ana sing apa? Rahiq. Rahiq ki apa? Rahiq kuwi minuman dicampuri tasnim. Iki tasnim ya, minumannya orang yang dekat pada Allah. Terus iki ngisore iki, ini orang minum apa tadi? Khamr, tapi dicampuri iki mung campuran lah mung paling pira tek ngono. Enake wis pol. Mula sesuk kuwi ana wong abror, ana wong muqarrabin. Wong abror ki wong berbakti, wong muqarrabin wong sing paling dekat pada Allah. Kalau yang ini rohik, iki minumannya rohik, nah iki minumannya tasnim. Hebat mana ya hebat ini ngono. Ning iso dadi iki wis didhawuhi lomba awake dhewe kuwi. Ayo lomba main entuk iki. Syukur entuk sing kene nang kene iki. Ya, kita mendapatkan tasnim di sini. Kalau di sini apa? Rohik. Lu sing paling elek ya kuwi apa? Fujar. Ini abror, muqarrabin, fujar. Fujar ki wong sing gawe dosa. Kita ndak naudzubillah min dzalik. Aja tematemu nek cara Jawa, aja tematemu. Anak putu aja tematemu dadi wong fujar. Atine apa? Ireng, tememplek ora dosa, tememplek dosa ora tobat, dosa ora tobat. Kini anti salah gaul anak-anak kita, salah gaul dia kebiak ireng kayak ibu langan ora dadi. Maka dijaga supaya jangan ada ron di dada kita, di dada anak-anak kita, di dada siapapun. Dengan apa? Dengan tobat, tobat, tobat. Istighfar, istighfar, istighfar. Lalu supaya kita menjadi abror. Kalau abrol, wah pandangannya enak, telinganya enak, lidahnya enak. Ini baru satu aspek di sini. Nanti di aspek lain, ayat lain Allah menceritakan soal surga itu indah sekali. Terus masuk menjadi muqarrabun, apalagi menjadi muqarrabun. Ini minumannya saja tasnim loh. Tasnim ini gur-gur nyampuri iki lho. Nyampuri sing rohik itu. Mudah-mudahan kita semua bisa berlomba. Jadi pagi ini yang kita dapatkan apa? Semangat berlomba. Perlombaan itu yang bisa lari kok larinya bisa menang adalah mereka yang kalah dan yang menang bedanya apa? Yang kalah berlari enggak? Berlari. Lah yang menang sungguh-sungguh berlari. Jadi kita menjadi apa? Sungguh-sungguh berlari. Jangan hanya berlari, sungguh-sungguh berlari. Di sini butuh kekuatan motif. Itulah sebabnya pagi ini kita dorong diri kita. Aku kudu
apa ora tasnim ya rohik. Ora tasnim ya entuk minuman sing regane piro ya kira-kira triliunan ngono wae wis pokoke. Cukup sekian, waktunya habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang berbahagia, kita ketemu lagi Sabtu yang akan datang. Mari kita syukuri pertemuan pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kunduripun dherekaken sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.